dunia. Ketika kita mengatakan hal-hal yang demikian, dibilangnya kita menghujat, dibilangnya saya menghujat. Padahal semua yang saya katakan itu ada dalilnya, ada dasarnya. Silakan, jikalau kalian ingin membantah apa yang saya utarakan, silahkan ajukan permintaan naik. Ya, kalian ajukan permintaan naik, mari patahkan argumen saya kalau kalian mampu. Oke, kita kasih naik ada Samsu. Halo Ya. Bang. Samsu, silahkan nyalakan kamera Anda. Bang, ini katanya akses live diperlukan untuk siaran live di video gitu Bang. Nggak bisa ya Bang? Nggak bisa gitu Bang, nggak bisa masuk Bang. Apa nggak bisa pakai kamera Bang? Udah dibilang Bang. Sebentar, Anda, ini saya turunkan dulu. Ini nggak bisa nyalakan kamera ya. Tidak bisa menyalakan kamera. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, kalau kalian mau naik, kalian harus memiliki followers sekian. Supaya apa? Supaya kalian bisa menyalakan kamera. Kalau followers kalian belum cukup, kalian tidak akan bisa menyalakan kamera. Itu syarat dari TikTok. Ya. Oke, kita akan kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik ada Hani. Coba kita kasih naik Hani. Dibilang katanya menghujat. Menghujatnya di mana? Ada-ada saja. Ya, Hani, selamat malam. Hani? Malam Bang, malam. Selamat malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Bang. Bang, ini Bang, liatin Bang. Diskusi Kristen lawan Islam, Bang. Oh gitu ya, jadi nggak bisa ya? Kecuali Abang jadi orang Islam dulu. Bisa lah. Emang Abang mau membahas apa, Bang? Apa yang Abang mau utarakan, Bang? Kalau saya dari Maluku Utara ya, Bang Edis. Saya dari kalau saya melihat acara Edis TV ini sih nggak masalah juga sih, mungkin buat Edis TV. Tapi kalau bagi kami di Maluku Utara lebih mencintai perbedaan. Dia mau agama apa, dia mau Kristen, dia mau Muslim. Yang penting kita menghargai dia menghargai kita. Nggak Justru masalah. itu, Bang. Justru itu di sini yang kita perjuangkan, Bang. Supaya apa? Supaya orang-orang Muslim itu menghargai kaum minoritas. Karena apa? Karena banyak dari ustadz-ustadz mereka membahas agama Kristen, Bang. Ya mungkin itu di daerah Jawa ya Bang. Kalau di daerah kami di Maluku Utara bukan jarang tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu Bang, ini yang bukan membahas. masalah bahasnya di daerah Jawa atau di mana. Ini di internet. Di sebuah forum-forum internet, banyak orang-orang Islam yang membahas agama Kristen. Contohnya siapa? Coba saya sebutin dulu. Abang tahu Donditan? Tahu. Apa yang dibahas Donditan? Oh bukan Ustadz Solmat bukan. Nah, ini abang ini kayaknya kebanyakan nonton ngadu ayam. Oke, dibawa dulu bang ya, dibawa dulu. Aduh. Ini teman-teman ya, siapa bilang saya ini tidak bertoleransi? Justru saya ini adalah pejuang toleransi. Ya, saya ini adalah orang yang bersuara. Bahkan saya mengorbankan
milik saya, mengorbankan jiwa raga saya untuk menyuarakan toleransi ini. Karena apa? Karena banyak orang-orang Islam yang kalau ceramah yang dibahas agama Kristen. Gimana sih? Mau saya kasih contoh-contohnya. Contohnya, Dondi. Dondi itu, nama channelnya itu Donditan ya. Kalau dia punya satu channel YouTube, followersnya itu kalau tidak salah sudah 1 juta. Itu udah channel besar, itu udah channel raksasa. Yang dia bahas apa? Yang dia bahas Kristen, gimana? Apakah saya tidak boleh menanggapi pernyataan-pernyataan Islam? Ini saya tanggapi, ini sebuah bentuk respon. Kenapa ketika saya katakan respon lalu ini Anda memecah belah persatuan? Kalau orang ngomong memecah belah persatuan, artinya apa? Artinya dia tidak tahu kenapa ada seperti ini. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Aisyah. Oke, Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Silakan Aisyah, nyalakan. Oh, Aisyah belum bisa nyalakan kamera. Jadi saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Aisyah belum bisa menyalakan kamera. Oke, kita kasih naik ada Islam selamanya. Kita lihat ya, apakah ada seorang Islam yang betul-betul bisa mematahkan argumen-argumen saya. Oke, Islam selamanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oh, gampang itu, gampang. Halo Des, gimana ceritanya Des? Oh. Bang, Des, coba Bang, bisa nggak kepala agak naik sedikit Bang? Jangan cuman kepalanya doang. Coba bersejajar dengan saya gitu loh. Kamu maunya? Sejajar dengan saya Bang. Jangan begini Bang. Kalau begini kan lucu Bang dilihat orang. Begini loh. Bisa nggak Bang? Bisa nggak seperti foto ijazah itu loh. Begini kelihatan. Nah gitu. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan. Apa temanya kamu mau bawa ini Des? Temanya apa? Terserah kamu. Yang kira-kira menurut kamu sangat baik untuk didiskusikan. Silakan. Oh ya, temanya Yesus bertuhan Des. Kata kamu kan Yesus bertuhan. Punya Tuhan. Ya, terus Ya, apa masalahnya? Masalahnya apa? Itu udah benar kamu itu Des. Yesus punya Tuhan itu udah benar kamu itu. Yang jadi masalah kenapa kamu masih menuhankan Allah dan Muhammad? Udah Des, kita bahas dulu Yesus bertuhan itu. Iya, itu sudah saya bahas berkali-kali. Masalahnya di mana? Yesus berdoa. Yesus sujud kepada Bapa di surga. Masalahnya kalian malah sujud kepada Allah, setan yang terkutuk. Itu masalahnya. Kalau dengar, tenang. Yesus bertuhan kepada Bapa di surga. Tenang, saya masih bicara. Tenang. Jangan panik. Jangan panik. Dengarkan saya bicara. Yesus bertuhan kepada Bapa di surga. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Yesus patuh, taat, menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Iya, benar. Terus orang Islam bersorak-sorak, "Hore!" Kenapa kalian bersorak-sorak? Kalian bersujud, berdoa, kalian memohon kepada setan yang terkutuk, yaitu Allah. Gimana sih?
Kan gini Kenapa Des. kamu tidak Banyak mengikuti? orang Kristen- Kenapa kamu tidak Enggak. mengikuti Yesus? Taat dan patuh Sebentar, kepada Des. Bapa di surga. Kenapa kamu malah taat dan Banyak patuh orang kepada Kristen, setan yang Des. terkutuk di Arab? Jawab. Ganti-gantian bicaranya, Des. Silakan. Kecil dikit. Ya, kecil dikit. Des, kalau orang Kristen nggak percaya Yesus bertuhan, menurut kamu gimana itu orang? Baik, Kalau orang Kristen nggak Baik. percaya Yesus itu bertuhan menurut narasimu, baik. Sudah bisa saya jawab? itu Kristen apa namanya? Bisa saya jawab? Ya, silakan. Baik. Kenapa menggema? Oke, Ya, silakan baik. jawab, Coba Des. itu TV dikecilkan dulu itu. Masuk ke sini dia ikut diskusi TV-nya. Kecilkan TV itu. Begini. Setiap orang Kristen yang membaca Bible, dia pasti akan mendapati Yesus itu seorang yang saleh. Seorang yang menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Seseorang yang tunduk patuh kepada Bapa di surga. Itulah kenapa saya katakan bahwa Yesus menuhankan Bapa di surga. Nah, yang menjadi masalah umat muslim kegirangan mengira bahwa dengan Yesus bertuhan kepada Bapa di surga maka Islam benar. Islam tetap agama yang sesat. Kenapa? Tenang. Shh, belum selesai. Nanti tanggapi. Jangan Belum suaramu selesai. aja didengar. Kenapa kau panik begitu? Tenang. Ganti-gantian Tenang. lah. Tenang. Saya belum selesai. Nanti ada tanggapan bagi kamu. Gini. Kalau kalian bersorak-sorai dengan pernyataan saya yang mengatakan Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga, pertanyaan saya, kenapa kalian Muslim tidak mengikuti Yesus yang bertuhankan kepada Bapa di surga? Kalian malah bertuhankan kepada Allah, Syaiton yang terkutuk. Gimana sih? Gimana? Jadi Des, ini Des. Nanti Silakan. Sudah? Silakan. Saya jawab sudah? Silakan. Sudah? Nah. Jadi Des, orang Kristen banyak nggak percaya Yesus itu bertuhan. Maksud kamu orang Kristen itu sudah sesat atau gini? Gimana itu? Kalau dia nggak percaya menurut narasi. Baik, itu adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah baca Bible-nya. Itu adalah orang Kristen yang tiap hari nontonnya ngadu ayam. Begitu. Bukannya Direkam kayak gini, Des. Direkam terus dipotong terus orang Islam bersorak-sorak berhalu ya kan. Dis bikin statement Yesus punya Tuhan. Kalian itu menghorekan apa? Kamu itu Des, gini Des. Gini Des, sebentar coba Des. itu dijawab dulu. Kenapa Kan umat kalau- Muslim tidak mengikuti Sebentar. Yesus bertuhan kepada Bapa di surga? Kenapa? Wah, mengikuti kalau Muslim itulah. Jadi kalian bertuhan kepada Bapa di surga? Cuman Muslim itu tidak menyembah Yesus, tidak menuhankan Yesus. Tenang. Gimana kamu ini? Apakah Masa kamu menyembah manusia? apakah kamu ingin mengikut Tuhan Yesus bertuhan kepada Bapa di surga? Yang benar itu mengikuti Tuhan Yesus. Masa Tuhan Iya, sama itu. Tuhan itu sama. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu Rabb. Nggak masalah itu. Di Nah. dalam Quran, tenang. Kamu tenang dulu, jangan Ya dengan kamu emosional. enggak masalah. Kalau saya masalah, Des. Begini, kalian itu korban daripada terjemahan. Ada Tuhan punya Tuhan, kalian heran. Sementara dalam Al-Quran ada Rob punya Rob, kalian Nah. tidak heran. Gimana? Ya dalam Begini, Kristen kata Yesus, tenang, teman-teman, tenang, Tuhan punya tenang. Tuhan. Tenang. Begini. Yesus itu kurios juga, Tuan atau Tuhan. Bapa di sorga itu juga sama, dia juga Tuan atau Tuhan. Karena kata Tuan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Cuman orang Indonesia sudah kadung terlanjur membedakan kata itu. Padahal aslinya itu kata yang sama. Sama dengan tahu, dengan tahu itu sama. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, sama itu. Cuman orang zaman sekarang yang membeda-bedakan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu asal-usul sebuah kata. Sekarang yang mau saya bilang begini. Kalau Yesus mempertuhankan Bapa di surga, itu sudah jelas. Itu bahasa dalam Bible. Ya. Nah, cuman kenapa kalian umat Muslim tidak mencontoh Tuhan Yesus yang mempertuhan Bapa di surga? Kenapa kalian malah mempertuhan Allah dan Muhammad? Nah, itu masalahnya. Berarti gini deh. Silakan. Berarti
Yesus itu Tuhan yang bertuhan gitu kan maksudmu? Iya, nggak masalah. Tuhan Di dalam yang betul-betul Quran, Tuhan. di dalam Quran juga Allah itu Nah, adalah dengar Tuhan itu. yang bertuhan. Nah, Nah, dengar itu pengikut Edis. Yesus itu adalah mana? Tuhan yang bertuhan. Dengar kalian pengikut Nggak Edis. masalah itu. Nah, Emang masalahnya di mana? Terus Islam jadi bener Yesus gitu? itu adalah Tuhan yang bertuhan. Nah, berarti Tuhan kalian itu dua. Iya. Terus masalahnya Islam jadi bener gitu. Ah, ngapa Des? Ah, 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 ah. Jadi gini deh. Makanya Tenang kamu dulu. Des, Islam selamanya. makanya kamu Tenang dulu. Des, Biar kamu mikir dikejar dulu yang sama- bagus. Gini, sama Pak yang jadi Bobot, masalah kita ini begini sama loh. Coba Rudi. kamu tanya sama saya. Karena kamu menyesatkan deh. Apakah saya percaya Ya, kamu kalau Allah itu menyesatkan. bertuhan? Saya percaya. Allah itu bertuhan. Siapa Tuhannya Ya, itu Allah? terserah Tuhannya katamu Allah itu. ya Muhammad. Gimana? Nah, itu katamu yang jelas. Orang Kristen Loh, nggak kenapa ada kamu mengaku kayak hanya- gitu. Itu tenang. kan kata kamu. Tenang. Ketika kamu mendengar saya berkata bahwa Yesus bertuhankan kepada Bapa, kamu bersorak-sorai. Kenapa kamu tidak bersorak-sorai juga ketika saya katakan Allah bertuhankan Muhammad? Allah itu punya Itu kan Tuhan. kata kamu, Tuhannya bukan Allah kata ya saya. Muhammad itu gimana? Nah, itu kata kamu. Tapi Loh, itu orang juga Islam kata kan dia saya. tidak ada mengaku itu kan iya itu kan pengakuan Iya, kamu karena tapi kamu yang tidak pengakuan pernah kamu membaca Al-Quran. iya yang pengakuan Gimana kamu kamu itu? Yesus itu adalah Tuhan Orang bertuhan. bertuhan Itu aja pengakuan kamu tidak Des. tahu kok. Emang bertuhan itu apa sih? Masa- Maksudnya bertuhan itu apa? Ingat, nah teman-teman di bawah Yesus itu adalah Tuhan yang bertuhan itu kata Edis. Kalian simak itu. Enggak masalah. Oh. Memang masalahnya di mana? Ah, kalian sudah kena prank sama si Edis ini. Kena prank. Enggak Masa? ada, mereka paham kok Pakai maksud logika, saya. logika. Kalian menuhankan Yesus, tapi Yesus punya Tuhan lagi. Ah, ini Enggak kalian ini dari kita masalah sendiri itu, sini. tidak masalah. Yang masalah itu adalah akal pikiran kalian yang tidak sampai. Nah, benerlah. Benerlah kata Rudi Yohanes, kalian itu sudah dibotol-botoli oleh si Iya, kan Edis. Rudi Yohanes sekarang kan sudah jadi pengikut kalian. Rudi Yohanes alias Rudi Iskariot itu sudah jadi pengikut kalian. Sama-sama ngomong-ngomong penyembah Saiton yang terkutuk. Ngomong-ngomong, sudah Mana? sejauh apa rumah apologetmu yang kebangun, Dis? Kan Kok sudah lari-lari galang-galang. kemana-mana? Itu gimana ceritanya rumah Penasaran nih Ya, Penasaran bang. Dis. Sudah sejauh mana? mafia Tenang, acara biar saya lagi. jelasin, Nah, biar saya jelasin. Gini, Tidak dengar ada dulu. batu batanya satu aja batanya. Batu bata. Kita di Iya. sini nggak pamer batu bata satu biji. Kita aja nggak ada lagi yang lain, Dis. Loh. Satu batu aja nggak ada, apalagi yang lain. Iya, masalahnya begini, pola pikir kalian itu yang salah. Begini, mengadakan Sudah rumah sejauh apa pembangunannya, Dis? tenang, tarik nafas. Sudah sejauh apa pembangunan rumah Hembuskan, apologet itu? hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, kalau nanti model-modelnya seperti itu kayak rumahmu itu, lihat itu seperti rumahmu itu. Batu bata disusun nggak diplester, nah itu kayak gitu. Kalau saya hasil keringat saya sendiri, bukan Ya. kasihan dari orang, Dis. Tidak masalah, itu juga tidak masalah. Enggak, Kamu kan enggak, hanya Dis. cemburu dan musyrik saja. Nggak minta-minta, Dis. Nggak dalam dana saya, Dis. Nggak minta-minta, Dis. Iri, kamu Nggak iri, minta-minta, Dis. iri kamu. Enggak iri, Oh, Bagi saya musyrik tuh, dia. Enggak. Kalau kamu tidak musyrik, kenapa kamu kepo? Kenapa kamu kepo? Jangan-jangan penipuan massal, Dis. Yo, kalau penipuan sampai massal jangan-jangan. kalau tidak berdiri, baru nanti kamu katakan penipuan massal. Kan belum selesai. Tenang. Itu kata Rudi Yohanes itu, Dis. Gini aja, gini. Nanti ini kan sudah bulan 10 nih, ya kan? Habis bulan 10, bulan 11. Habis itu bulan 12. Nah, nggak usah batu bataan, langsung rumahnya jadi. Batu bataan. Maksudnya gini, jangan pembodohan massal maksudnya. Oh, gitu, Dis. tidak. Tenang. Nanti kamu akan lihat kok bulan 12 nanti.
Nanti kalau kamu sudah lihat, nanti kamu tambah atit hatimu. Atit hati saya. Atit hatiku. Artinya gini, Des. Kenapa Kalau kita lari seandainya kamu mampu kemana-mana? membuktikan Kenapa kita tidak itu, fokus saja ke bahasan kita tadi? tidak, Des. Seandainya kamu mampu membuktikan itu, kamu udah mematahkan argumen Rudy Yohanes. Oh, Kalau bisa. sekarang tidak terbukti kamu itu. Bisa. Nah, nggak terbukti kamu itu, Des. Masih pembodohan massal itu. Udah. kata Iya, Rudy Yohanes saya kan tahu tidak itu. perlu membuktikan kepada kamu. Orang kamu saja kadrun kok, ngapain saya buktikan kepada kamu? Ya kan gini, Des. Kan banyak yang dibodoh-bodohin masalahnya, Des. Kan gitu. Gini, saya ini kan menggalang dari para penonton saya yang Kristen untuk mensupport pendirian rumah apologet. Masalahnya apa? Masalahnya dananya itu belum cukup. Kalau dananya belum cukup, Udah setahun lebih, berarti belum ada Belum setahun cukup lebih. terus. Kamu bohong. Kalau belum ada setahun, Itu baru kata berapa Rudy bulan itu saja. setahun. Baru berapa bulan. Lagian begini, kamu kok kepo banget sih? Kenapa Enggak, kamu kita kan kepo? jangan sampai pembodohan massal, Des. Kasihan teman-teman Nggak ada Kristen pembodohan itu. massal. Nggak ada pembodohan massal. Orang belum selesai kok, gimana kamu mau paksain harus ada batanya? Emang sistemnya kayak kamu. Harus bata dulu. Setelah Orang bata sudah payah-payah, belum Des. diplester. Nah itu kayak begitu tuh. Maksudmu kayak begitu. Des, Kenapa kau orang persama-samakan udah aku payah-payah, dengan dirimu? masih kuat, tahu-tahunya dibodoh-bodohin. Kan Iri gitu, dia, Des. iri. Belum terbukti sampai sekarang. Jadi teman-teman, nih, siapa yang belum tidak terbukti sampai senang, sekarang, tenang. Belum Siapa terbukti yang sampai tidak sekarang. senang dengan pendirian rumah apologet? Satu, Rudy Iskariot. Kadrun, kadrun. Terus kaum sirikin, kaum musyrik, yaitu kaum-kaum yang syirik, tanda tak mampu. Siapa lagi? Terus kaum-kaum yang nonton tapi tidak mau support. Nah ini Des, sekarang Des, ini adalah Kembali ke tenang. Des. Ini adalah 4 golongan yang tidak suka bahwa nanti rumah apologet berdiri. Ketika nanti rumah apologet berdiri, mereka akan tambah menggosip lagi. Lihat tuh Edis tuh, lihat tuh. Dia lihat tuh, bisa dia mendirikan rumah apologet di Amerika, coy. Sementara kalian mendirikan rumah di kebun-kebun di negeri Konoha. Enggak, Des. Gimana? Itu kan Rudy Yohanes itu nggak mungkin berbohong, Des. Rudy Yohanes itu kan pendeta, nggak mungkin dia berbohong itu, Des. Orang pendeta Cece, itu kolaborasi kan nih. pendeta. Udah collab berarti sekarang ya. Ya enggak, ya Rudy Yohanes Sudah itu kan collab, supaya udah collab mereka supaya teman-teman. Cece. jangan Jadi kalian ada sekarang unsur sudah tipu-tipu mesra-mesraan ya. kata masuk Rudy itu, Des. Sudah Jangan ada mesra-mesraan unsur kalian. tipu-tipu. Jadi kalian sudah Begitu. mesra-mesraan. Supaya jangan ada pembodohan. Kan gitu, Des. Ada Kamu enak pembodohan. Kan enak, Des. Kamu kan di Pembodohannya di Amerika. Kan mana? bisa lolos kamu, Des. Pembodohannya di mana? Mau kamu bangun, mau enggak. Kan kamu kan bisa lolos, kan? Emangnya saya kadrun kayak kalian? Des, kata Rudy Yohanes itu, Des, kamu itu menghujat itu untuk cari makan. Nah, itu kata Rudy Yohanes itu. Menghujat untuk cari makan. Masalahnya saya di Indonesia itu makan kenyang, bahkan saya memberi makan banyak keluarga. Wah, dulu Des, kamu kata Rudy Yohanes, kamu itu nggak ada apa-apanya. Kata Rudy Yohanes, lah kabur ke begitu. Amerika menghujat. Nah, baru kamu itu dikenal. Ternyata sekarang Rudy Yohanes sudah berteman dengan Muslim ya. Selamat. Sekarang mereka saling memesra. Kata Rudy Yohanes, Oke lah. minta diperkenalkan. Sudah tidak ada lagi bahasanmu yang lain? Gitu, Des. Tenang. Oh, thank you Jadi, Bang Toyo. kamu itu kata Rudian. Dia baru dapat koin 28. Makanya dia tahu tiap diri, hari dia minta diperkenalkan. tiap hari dia pusing dia. Saya dapat koin 28. Takut, Des. Melihat Edis dapat Takut, Des, paus. takut. Lihat Edis dapat Takut. universe, lihat Edis dapat Takut. singa. Paus lagi tuh paus. Takut kamu, Des. Waduh Bang Toyo, makasih Bang Toyo. Waduh,
Islam selamanya hatinya sudah tawar, teman-teman. Udah pening dia. Tidak dapat apa-apa, hanya dapat 33 koin. Atit Ya, kita hatiku bukan cari melihat makan, Eris Des. dapat Kita dari koin. usaha diri. Des. Cie. Kita sendiri, Des. Jangan lihat, Des. Atit hatinya. Itu hanya Atit hatimu, bro. oten-oten. Oh, Hanya- udah nambah tuh 37. Ketika dia lihat paus berterbangan, Des, kalau atit bisa hatinya. aku kasih buat kamu, Des. Nggak usah ngegip saya, ya. Saya jangan digip. Gip aja Cie, saya, jangan Des. dikip lah, orang memang nggak Itu ada kata gimana. Rudiana, kalau kamu dapat sama dia. Enggak, Des. Ya sudah. Tuh lo lihat tuh, udah gip berdatangan tuh. Nanti koinnya Kamu dikasihkannya sama kamu. nggak sakit hati tuh. Gimana, Des? Lihat tuh mukanya tuh, lihat Kalau mukanya. kamu mau debat sama Rudiana, Cie. koinnya dikasih Wah. sama kamu, Des. Atit. Paus lagi. Enggak. Gunadi, makasih Bang Gunadi. Terbang lagi pausnya. Islam selamanya makin atit hatinya. Ya. Atit hatiku, teman-teman tidak dapat koin. Woi, nggak kalian lihat di rumah kami nih, woi. Rumahnya belum diplester kayak gini, woi. Cari. Gip terus. Lihat, lihat, woi, ini rumah kami belum diplester. Kasih edit paus terus. Sakit dia Kasih hatinya. edit paus. Sakit hatimu. Jadi teman-teman, Atit Kasihlah edit hatinya paus sebanyak teman-teman. mungkin. Lihat itu. karena orang Saya Islam sudah itu nggak dapat cari paus gip, dia terbang, nggak cari paus gip. terbang, paus terbang. Dia baru Nggak cari paus gip kita lagi. orang Islam itu ya. Steve, Ya, makasih Bang terus. Steve, makasih. Paus lagi. Nah, Mukanya terus, Islam gip itu lagi. indah semakin muram. Stres, Bro. Ini Sudah udah semakin stres melihat paus berterbangan. Jangan mengalihkan pembicaraan, Des. Kenapa Hai, kamu mengalihkan stres pembicaraan dia, ini? coy. Itu kamu Mau mengalihkan lama-lama pembicaraan. di sini Takut. lagi? Biar makin melihat Takut? paus berterbangan. Takut? Takut? Nggak ada takut, kenapa takut? Takut, Des? Paus lagi, Nah, makasih kita diskusi Steve, lagi. makasih. Kenapa takut? Ya tuh, Universe Kita lagi, diskusi Hudson, lagi, Des. terima kasih. Waduh, poinnya dia masih 47. Aduh. Atit hatiku. Gimana Atit. apologet kalian ini takut diskusi? Atit. Kenapa kalian takut Atit diskusi hatinya. ini? Kenapa? Tuh, Aduh. itu loh. Lihat tuh, gipnya berterbangan tuh, semakin atit hatimu. Atit. Ya, gip Stres terus, dia. gip terus, Edis. Dalam Kata hatinya, Yohanes itu, sialan. Wah, Makin banyak, Ini makin hotel. kamu membicarakan Kita saya, itu makin jadi banyak kaya orang kasih gift ke sendiri. saya. Lihat tuh, Nggak perlu meninggal di-gift, kamu. nggak perlu Atit hatinya. takut. Woi, makasih Raja Oil, Raja Minyak. Waduh. Makasih. Lihat tuh Adit, mukanya dia. Lihat mukanya dia. Lihat mukanya. Lihat mukanya. Mukanya udah merah. Aduh, nah gip terus. Waduh, stres coy. Gift kita terus, cuma terus. 54. Tuh. Waduh, paus lagi, paus Leo, Terminator, makasih. Waduh, Terus, Islam terus, selamanya terus, makin aduh. meninggal dunia. Makanya kata Rudi Yohanes tuh. Kata Sirik, Rudi Yohanes itu sirik betul-betul nih. semua Des ikutmu Des. sirik nih. Makanya kata Rudi Yohanes. Karena hanya dapat 58 mawar, maka Itu dia botol berkata semua, dengan Des. putus asanya, jangan kasih saya gift teman-teman, karena cuma 58 mawar. Tunggu. Des. Tunggu, Lihat Des. mukanya, lihat wajahnya. Saya mau pergi Lihat pacaran wajahnya. sama Ya ampun Bang, wajahnya Bang. Musrik ya Bang ya. Musrik Bang. Syirik Bang. Lari Bang. Lari dia. Lari dia teman-teman, lari. Aduh. Teman-teman, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Gini, saya kasih tahu asal muasalnya. Saya ini teman-teman, itu orang, ini di antara 10.000 orang yang nonton ini, pasti di antara 10.000 orang ini banyak yang kenal saya, apalagi keluarga saya.
Jangan kau bilang saya nggak punya keluarga, nggak punya sanak family. Ya, dari penonton-penonton ini banyak yang kenal saya siapa, tahu apa usaha saya, tahu. Saya itu adalah orang yang berkelimpahan soal makan. Dan saya punya rumah sendiri, saya punya tempat usaha sendiri. Semuanya itu serba sendiri, bahkan segala urusan-urusan ini saya sudah beres semua. Begitu. Nah, ketika saya menjawab orang Islam, ketika saya membuat video-video jawaban terhadap fitnahan-fitnahan orang Islam seperti Donditan, Zakir Naik, Zuma dan kawan-kawan, saya dipersekusi. Dipersekusi saya, jangan kalian saya tidak dipersekusi. Bahkan kepala saya dihargai 200 juta. Itu. Jadi saya ini orang yang mengamankan diri saya dari kejaran orang-orang Islam. Kalau saya sekarang pulang, kalau saya sekarang tiba di bandara Soekarno-Hatta, saya sudah disambut itu sama ormas-ormas. Itu tanda apa? Tanda saya mengalami persekusi dari orang-orang Islam. Nah, ketika saya dipersekusi, saya di sini, ya, salahkah saya supaya ada tempat tinggal? Tidak salah, sebagai pengganti apa yang saya tinggalkan. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang oleh karena namaku meninggalkan kepunyaannya, maka dia akan mendapatkannya 100 kali lipat. Saya tidak perlu meminta 100 kali lipat, satu saja. Kalau saya meninggalkan satu rumah, maka saya akan diganti satu rumah. Saya pegang firman Tuhan. Gimana? Kenapa kamu musyrik? Tidak perlu musyrik ya, kaum muslimin. Saya ini hanya menjawab kalian. Coba ketika kalian dijawab, kalian tidak mempersekusi. Bisakah? Tidak bisa. Ketika kalian membahas agama Kristen, tidak ada yang mempersekusi kalian. Coba sebutkan satu orang Islam, satu pendebat Islam yang dia mengalami persekusi karena dia membahas Kristen. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kalian tidur di rumah kalian dengan nyenyak. Beda dengan pihak Kristen. Kalau Kristen menjawab Islam, maka orang tersebut akan dipersekusi sampai dia tidak bisa tidur di rumahnya, seperti yang saya alami. Bayangkan, saya tidak bisa tidur di rumah saya sendiri yang saya bangun dengan keringat saya. Akibat apa? Akibat persekusi orang-orang Islam. Mana Anda ini? Enak Anda yang bisa tidur di rumah Anda. Saya tidak bisa tidur di rumah saya karena saya dipersekusi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, mengenai banyak orang-orang yang musyrik di luaran sana mengatakan, "Bang, terus gimana rumah apologet kok belum jadi-jadi? Batunya aja belum ada satu." Emang di sini sistemnya pakai batu. Di sini itu kalau mengadakan rumah apologet, pertama-tama tadinya memang rencana kita mau membeli tanah dulu, terus kita dirikan. Ternyata izinnya itu sulit, ya. Begini, begitu, urus ini, urus itu. Jadi mendingan langsung beli saja yang jadi. Itu lebih mudah, lebih praktis menurut nasihat-nasihat para tetua-tetua, para lurah-lurah di sini. Iya. Seperti itu. Jadi kalian sabar ya. Jangan kalian jadi musyrikin terus. Nanti bulan 12. Makanya teman-teman, mari teman-teman kita bersatu padu. Kita semua bergerak teman-teman untuk bersama-sama mendirikan rumah atau markas apologet kita ini teman-teman. Ya. Capaian kita itu sudah 70%. Ya, 70%. Jadi teman-teman tinggal 30% lagi teman-teman.
Jadi kalau kita semua bersatu padu, nah ini seperti ini ada 10.000 orang ya yang nonton nih di TikTok, belum di YouTube. 10.000 di TikTok, belum di YouTube. Di TikTok ini aja, kalau misalnya 10%-nya itu ada berapa? 1.000. Bayangkan kalau 1.000 itu bersatu padu semua, beres. Tetapi memang yang support itu hanya 0,1%. Lama teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya. Jadi kalau Muslim kadrun menyinggung, ya kita ya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin mensupport, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin berkolekte untuk bersama-sama kita dirikan rumah apologet kita dirikan kolekte pembangunan markas apologet kita, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang di YouTube juga bisa teman-teman berpartisipasi. Silakan tangkap layarnya. Ada tulisan berjalan kalau teman-teman nonton di YouTube. Ada Zelle juga bagi teman-teman yang ada di US. Ya, kita harapkan teman-teman bulan Desember ini sudah selesai. Ya. Bulan Desember sudah selesai. Sekali lagi teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati dengan banyaknya akun-akun palsu Edis TV. Kalau teman-teman mau support ya pendirian rumah apologet, pastikan pemilik rekening itu adalah Edis. Kalau teman-teman mensupport dengan atas nama rumah apologet tapi penerimanya bukan Edis, maka teman-teman itu sedang ditipu. Ada banyak sekali akun-akun mengatasnamakan Edis TV, dia menipu. Makanya kalau ada Edis TV ngirim pesan ke kalian, minta rumah apologet, kolekte, blokir. Melalui pesan loh. Saya tidak pernah melalui pesan. Langsung begini live saya ngomong begini. Kalau ada orang kirim-kirim pesan begitu, apalagi pakai akun bukan akun yang ini, maka itu sudah pasti penipuan. Ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita, ya. Mari silahkan kita kasih, sebentar ya. Sabar teman-teman. Nah ini, iya, ayo silakan, yang muslim silakan. Kita kasih naik ada, bentar ya, Om Burhan, oke, Om Burhan, kita kasih naik. Om Burhan. Rusdi, oh si Rusdi dia sudah bikin garam di Pulau Madura. Ya Rusdi, selamat malam Rusdi. Halo Rusdi. Oke, baik saya turunkan ya. Kita kasih naik ada Muhammad Purwanto. Muhammad Purwanto. Ya, silakan Muhammad Purwanto. Oke, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Daripada mau pakai baju dulu, Bang. Pakai baju dulu, ya silakan. Kenapa kalian ini kok tidak pakai baju malam-malam, nggak pakai baju? Bukan di Amerika, Bang. Gimana? Di Indonesia ini panas cuacanya. Ya panas karena kebanyakan kadrun. Tapi kan cuacanya di sini Bukan, yang menyebabkan panas itu adalah karena kebanyakan kadrun. Kalau Indonesia sudah berkurang kadrun, maka Indonesia akan adem ayem.
Ya silakan. Di sini cuacanya tropis, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Nah, Bang kok gak bisa? Kamu saja nyalakan kamera saja nggak bisa. Kamu mau diskusi dengan saya. Gimana? Ah, ayo silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Coba duduk dulu yang bagus. Duduk Ini udah bagus gitu. Samakan posisi Ini kita udah duduk. begitu loh. udah Gitu. Yo, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, Bang Edis, apa yang mau dibahas ini? Kira-kira isu apa nih yang mau Anda angkat? Anda sudah lama nonton Edis TV? Isu saya enggak tahu Bang, isu-isunya Bang HP-nya Edis. letakin dulu Bang, biar Anda bisa fokus dulu. Letakin, taruh yang bagus, baru kita ngobrol yang bagus. Nah, tunggu bentar. Jangan Tripodnya selama goyang-goyang. diskusi Anda cuman gini aja kerjaan Anda ini gini. Letakin yang bagus Bang, taruh begitu. Oke. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Gini, Bang. Hmm. Bang Edis ini tujuannya buka Komal untuk apa? Tujuan saya buka Komal untuk menjawab fitnahan-fitnahan orang-orang Islam terhadap iman kami. Islam melakukan penipuan massal kepada seluruh umat manusia, mengatakan bahwa Yesus menubuatkan akan datang nanti nabi namanya Muhammad. Bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam Injil. Tanda kenabiannya adalah berupa tompel di punggungnya. Itu tujuan saya. Tujuan saya untuk menjawab halusinasinya Muhammad dan halusinasinya umat Islam. Begitu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Itu kata siapa? Bang, Anda percaya nggak bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Injil ataupun kitab-kitab sebelumnya Taurat? Gini Bang, abang Bang, itu tenang, tadi kan... Bang. Anda nanyakan sama saya kan? Anda nanya sama saya kan? Saya tanya, Ya. apakah Anda percaya bahwa Muhammad itu dinubuatkan, sudah disebutkan namanya tertulis, ciri-ciri kenabiannya tertulis di dalam Taurat dan Injil? Tadi saya nanya kata siapa yang diutarakan abang? Kata Muhammad dan kata ustadz-ustadz kalian. Kata Muhammad, kata Ustaz. Kapan Nabi Muhammad ngomong seperti itu? Baik, saya akan putarkan. Sabar. Putar pakai dalil Bang. Kalau pakai video itu kan belum tentu benar. Berarti maksud Anda ini ustadz ini ngarang dia? Ustaz siapa? Nih, coba dengarkan. Dengarkan Abang ya. itu kan memberikan... Bang, kalau Anda mau saya tunjukkan kenapa Anda gelagapan begitu, dengarkan saja. Nanti baru Anda bantah. Ya? Oke. Baik, dengarkan. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, Nah, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. itulah Itu siapa kebohongan yang dilakukan oleh umat Muslim terhadap umat Muslim sendiri. Tanda, tenang, saya belum selesai, nanti gantian. Tanda kenabian di dalam Taurat maupun Injil
itu adalah mujizat, tanda ajaib. Itu tanda kenabian. Contoh, membangkitkan orang mati. Kemudian menyembuhkan mata orang buta. Itu tanda kenabian. Makanya dia punya tanda ajaib. Nah, sementara di dalam Al-Quran, kalian menipu manusia dengan mengatakan tanda kenabian berupa tompel. Nah, inilah salah satu, tenang, belum selesai, dikit lagi. Inilah salah satu dari sekian alasan saya buka Qomal. Untuk menyadarkan umat muslim bahwa umat muslim telah tertipu dan menipu dirinya sendiri. Silakan. Mana dalilnya yang abang katakan itu, mana? Katanya ada di dalam Al-Quran, mana? Jadi Ustadz tadi ngarang. Ustadz tadi ngarang, Bang. Sudah macet dia kan. Ustadz tadi itu kan ngarang. manusia. Loh, masalah ngarang ya terserah apa kata dia, Bang. Nah, inilah makanya saya bilang, umat muslim ketika saya tunjuk hadisnya mereka katakan palsu. Ketika saya tunjuk Mana ustadznya yang hadisnya? ngomong, mana hadisnya? Mana dalilnya? Bang, kalau Anda udah sering ke sini, saya itu sudah sering nunjukkan hadisnya. Setelah saya tunjuk hadisnya, malah dikatakan begini, itu kan bisa saja palsu, itu kan bisa saja tidak sahih. Sekarang ustadznya nih, Ustadz Khalid Basalamah, dia tidak akan mengutip dari hadis palsu. Ketika saya tunjukkan ustadznya, kalian bilang itu kan ustadz. Mendengar apa yang dikatakan itu hanya nggak semuanya gitu loh. Ya enggak semuanya. Udah, kau di bawah saja nonton sana. Kau maksa diri saja. Kau udah nggak tahu apa-apa tentang Islam. Kau maksa diri saja kau sini. Gimana? Sebenarnya begini. Sebenarnya kalau orang Islam itu membahas agamanya sendiri, saya nggak akan pernah usil, nggak akan pernah saya campur-campuri. Untuk apa? Saya tidak tertarik. Masalahnya ustadz-ustadz kalian itu selalu menempel-nempelkan dirinya kepada Kristen. Iya. Mau saya bukakan nih ceramah-ceramah ustadz-ustadz kalian. Biar kalian tahu. Nih, kenapa saya harus menanggapi? Ya kalau nggak ditanggapi nanti kalian merasa benar gitu loh. Ya. Nih, saya putarkan video-videonya. Lihat ya, ini contoh Abdul Somad, ceramahnya Abdul Somad nih. Biar kalian dengar. Jadi saya ini tidak akan mungkin buka channel-channel seperti ini kalau ulama-ulama Islam itu nggak bahas Kristen duluan. Bahas Kristen duluan mereka. Gimana? Coba nih, dengarkan ceramah Abdul Somad, perhatikan. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Maka Nabi Ibrahim Yahudi, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim berserah diri kepada Allah. Musa Muslim. Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus. Jesus Christ. Kristus. No, itu
Ya saya tanggapi. Gitu. Morena, apa kabar Morena? Kurang sehat ini bang, makanya cari Kurang abang. sehat, kurang sehat. Morena, kita kemarin sudah sempet tuh ngobrol-ngobrol ya Morena ya. Ya, Oh, dia ngajakin battle. Oke, baik, saya terima ya. Saya terima. Baik, saya terima Morena. Oke, Morena. Kemarin kita sudah sedikit banyak ngobrol seputar agama Islam dan Kristen. Tentunya kamu sudah kenal siapa saya ya. ya udah kenal dong. Ini Oke. banyak yang tapping nih, Net. Coba PK sama Kak Abang Edis. Oke, ketika waktu itu kita diskusi, saya dapat kiriman dari teman-teman. Katanya kamu di dalam tanda kutip ya, dimarahin sama orang-orang Islam. Kenapa kamu belajar Islam sama dia, Dek? Kamu harusnya belajar sama Zuma. Kok kamu malah belajar sama dia? Betul. Banyak bang yang hujat aku bang. Maksudnya banyak yang pokoknya yang kesurupan lah gitu. Banyak sekali. Kesurupan. Padahal menurutmu nih Morena, apakah saya Jangan, ini bang, stop ya kalau tanya tentang itu. Aku sakit kepala kalau dihujat-hujat sama orang, sakit kepala aku beneran. Iya, tapi apakah saya menghujat pada waktu itu Morena? Enggak, aku yang dihujat, aku. Iya, karena memang begitu Morena. Mereka ingin menyembunyikan sesuatu gitu Morena. Ya, begini Morena, biar kita nggak usah tinggi-tinggi, nanti terlalu tinggi Morena. Gini, Iya orang gini, Batam Kak. Morena, kamu kan Muslim, saya kan Kristen, betul? Adalah wajar kamu memberitahukan tentang keunggulan Islammu kepada temanmu yang Kristen, dan saya yang Kristen juga menunjukkan kebenaran Kristen saya kepada teman saya yang Islam. Itu wajar-wajar saja. Yang penting tidak maki-maki, tidak saling hujat. Betul? Iya gini bang, abang kan mau tanya tentang Islam sama aku. Aku kan kemarin sebelumnya udah bilang, aku tuh kurang, bukannya nggak bisa jawab, memang kurangnya pengalaman itu. Aku kan memang orang Islam, tapi kalau pelajaran terlalu dalam itu aku belum terlalu dalam gitu. Ya, itulah Itu aja sih, itulah alasanmu Morena kenapa kamu masih Islam. Iya, jadi gini Morena, saya sudah sering bilang begini. Setiap orang Islam masih Islam, alasannya apa? Karena dia tidak tahu Islam itu apa. Ketika dia tahu, ini mohon maaf nih, ketika dia tahu Islam itu apa, seperti apa Muhammad itu, maka mustahil dia akan tetap menjadi orang Islam. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita kasih contoh ya Morena ya. Kasih contoh saja. Nih, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Islam itu adalah pengikut Muhammad. Pertanyaan saya begini. Muhammad sekarang ada di mana, Morena? Halo, Morena? Jawab. Gini, secara logis Muhammad ada di kubur, betul? Betul atau tidak? Muhammad ada di kuburnya. Gini aja, kamu mengikuti Muhammad, betul? Jangan baca komentar, Morena. Morena, acukan komentar itu, fokus ke saya. Tatap mata saya. Sorry, Bang. Sebentar, Morena. Tatap mata saya. Morena, nanti kalau saya buka kacamata, nanti takutnya kamu nanti jatuh cinta sama saya gimana? Gini, Morena. Begini. Kamu mengikut Muhammad, betul? Yes. Oke. Muhammad ada di kubur, betul? Nah, berarti kamu adalah pengikut orang dalam kubur, betul? Enggak gitulah konsepnya bang, ikut dalam. Oke, coba kau jelaskan Morena. Kamu pengikut. Memang Muhammad itu dikubur, tapi kan nggak bisa dibilang seperti itu. Masa aku mengikut orang yang dikubur?
Nah, Oke, coba kita pelan-pelan. Kita atur bahasanya pelan-pelan. Apakah kamu adalah pengikut Muhammad? iya. Ya. Apakah kamu berarti kamu adalah seorang muslim, betul? Apakah Muhammad di kuburan? Macet. Jangan begitu, Morena. Ayo Bang, kita aku jujur yuk. ngajak Bang PK ini, Bang. Kita jujur sama diri sendiri yuk. Dengar dulu. Gimana? Dengar dulu. Gimana? Aku cari abang ini karena disuruh-suruh orang ini kan, coba PK sama Bang Edis katanya kan. Dari kemarin gitu kan. Cuman abang kan sibuk komal sama orang kan. Aku tengok itu, aku nonton, aku nyimak itu. Oke, tidak masalah itu. Gini saja. Apapun kita fokus Lagi-lagi. saja. Apapun kata orang begini. Karena kalau kita ikut-ikutin orang itu, semuanya nggak ada yang benar. Jangan dengarkan orang, jangan hiraukan orang. Betul? Iya, betul lah itu. Oke, iya karena kita tidak hidup sesuai dengan congor orang, betul? Iya. Congor itu mulut kan? Iya, kita tidak hidup berdasarkan congor orang. Biar seperti kata lagu, biarkan orang berkata apa. Oh, betul? Iya, iya. Yang penting aku bahagia, betul? Nah, sekarang gini Morena. Tapi gini Bang, janganlah bahas yang lain. Kemarin kan udah kita bahas tentang Bang, Muhammad, Morena, tentang ini forum, masalahnya forum saya ini forum diskusi antara Islam ya, dan kemarin kan Kristen. udah kita bahas loh. Yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, ini makanya teman-teman melihat ya bahwa Morena dia sedang menyembunyikan sesuatu. Jangan begitu Morena, gini. Kebenaran itu tidak akan bisa dirongrong, tidak akan bisa digulingkan oleh apapun juga. Kebenaran akan berdiri tegak, betul? Ya, betul. Nah, sementara tipu atau fata morgana itu adalah kebenaran yang semu. Ya kan? Ketika dia dipertanyakan, maka runtuhlah bangunan itu. Nah, kita sedang berbicara Islam dan Kristen. Ada dua agama besar di dunia ini, Islam dan Kristen. Nah, sekarang mari kita uji yang mana yang benar. Tentu saja dengan maksud yang baik, bukan dengan maksud ingin membuat ribut, enggak. Ya, Ya, diskusi. yang kayak kemarin banyak yang kesurupan, benar. Iya, mereka yang kesurupan kan. Sekarang gini Morena, coba kamu jujur ya, gini. Kamu kan pengikut Muhammad, betul? Ya, Oke, berarti kamu seorang Muslim. Muhammad ada di kubur, betul? iya ada di kubur. Nah, berarti kamu adalah pengikut orang mati, betul? Gimana ya bilangnya ya? Nggak gitu juga Bang konsepnya. Kalau dibilang pengikut orang mati, Sulit. jadi gini, aku tanya balik ya. Silakan. Tuhan Yesus itu kan udah mati kan? Bangkit, dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga. Kalau misalnya Yesus hanya mati saja, tetapi dia tidak bangkit, maka nasib saya seperti kamu, Morena. Saya pengikut orang mati di Bukti kuburan. bangkitnya itu seperti apa? Bangkitnya itu seperti apa? Dia kan menjadi orang lagi atau gimana? Sebelum kita bahas ke situ, intinya Yesus itu bangkit. Di dalam Injil yang Al-Quran memerintahkan untuk membacanya, dijelaskan bahwa pada hari yang ketiga, Yesus bangkit mengalahkan maut. Setan tidak berkuasa, maut tidak berkuasa atas dirinya. Sehingga dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu memberitakan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, Injil ini, peristiwa besar ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Yesus memerintahkan apa? Katanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, kenapa kita harus menjadi pengikut Yesus? Karena kita harus mengikuti Dia yang hidup. Jangan mengikuti Dia yang di kuburan.
Bagaimana mungkin kita ingin menuju kepada hidup yang kekal, tapi yang kita ikuti orang di kuburan, begitu Morena. Makanya saya bilang begini, Islam itu adalah agama yang menjadi pengikut orang mati. Itu benar, walaupun itu sakit mungkin ya Morena ya, pernyataan itu mungkin agak sedikit kasar, tapi itu benar. Coba sekarang saya tanya, benarkah Morena pengikut orang mati di kuburan? Nggak bisa jawab aku kalau itu bang, soalnya kan aku ada yang mau tanya bang dari kemarin-kemarin, cuma udah terakhir turun. Bang, jawab dulu bang. Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya, Apa? itu kan ada dibilang bapak di surga, itu kan ada dibilang bapak di surga. Betul. Bapak yang dimaksud itu siapa sih bang? Baik. Pertanyaan yang bagus. Baik. Bapak di surga. Begini, Morena. Jadi, kata Bapak itu adalah panggilan kami kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Orang Islam, kalau orang Islam memanggil, menurut sudut pandang ya, Pencipta langit dan bumi, itu dipanggil namanya. Kalian panggil nama, ya Allah, begitu kan? Betul? Nah, sementara kalau kami panggil dia, menurut kami, karena kan beda kita. Menurut Anda Pencipta langit dan bumi itu kan Karena beda-beda Allah. keyakinan kan. Ya, karena beda keyakinan. Cara pemanggilan. Oke. Tapi tentu itu bukan sosok yang sama. Ya. Nah, begini. Di dalam iman kami panggil dia dengan panggilan Bapa yang di sorga. Nah, Bapa bukan berarti dia punya anak, punya istri. Maksudnya bukan berarti dia punya istri. Nah, itu yang aku perlu tahu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bagus, ini pertanyaan bagus. Gini, kenapa Morena. dia dipanggil bapak? Apakah dia mempunyai istri? Lalu apakah dia mempunyai, berarti punya mertua kan gitu? Baik, Ibaratnya. pertanyaan yang bagus. Bertanya kepada orang yang tepat, betul nggak? Baik, mantap. Oke, Morena. Pernah dengar istilah anak kunci nggak? Kenapa? Pernah dengar istilah aku anak Indonesia, sehat dan kuat? Pernah dengar? Iya. Nah, kalau kita anak Indonesia, berarti Indonesia punya istri nggak? Anak Indonesia berarti Indonesia punya istri nggak gitu? Emang Indonesia itu laki-laki apa perempuan? Nah, jadi begini Morena. Iya kan? Jadi di dalam Bible itu ada bahasa-bahasa metafor atau bahasa-bahasa yang manusia. Begitu. Jadi kenapa kita panggil dia Bapak? Karena itu menghubungkan sebuah relationship, hubungan kedekatan. Makanya ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Itu. Jadi hubungan orang Kristen dengan Sang Pencipta langit dan bumi itu seperti seorang bapak dengan anak-anaknya. Sekarang saya tanya Morena, naluri Kalau bisa seorang bapak. aku jawab, oke? Oke, naluri seorang bapak mengasihi anaknya enggak? Iya, tentu. Iya, Kalau bapak seperti itu juga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Di dalam kekristenan kita panggil dia dengan Bapa di sorga. Makanya orang Kristen sangat dekat dengan Tuhannya. Nah, sementara orang Islam itu adalah orang yang sangat kurang ajar. Kenapa saya katakan kurang ajar? Karena mereka panggil Tuhannya dipanggil namanya. Iya. Coba sekarang saya tanya. Tidak, itu salah itu. Oke, Morena. Gini, Morena, kamu kan pasti punya bapak kan? Punya. Pernah nggak seumur hidup kamu panggil namanya dia? Udin, pernah nggak kamu panggil gitu? Pernah. Wah, berarti kurang ajar. Aku bukan kurang ajar. Kenapa dibilang pernah? Gini. Siapa nama bapak kamu? Itu kan dibilang namanya kan? Itu kalau orang bertanya, Morena, inilah makanya kamu masih Islam. Itu orang bertanya, siapa nama bapakmu? Bukan itu. Pertanyaan, pernah nggak kamu address? Apa bahasa Indonesia yang address? Pernah nggak kamu panggil bapakmu dengan namanya? Contoh namanya Udin, misal.
Misal namanya Udin, pernah nggak kamu bilang Udin? Pernah nggak kamu bilang gitu? Enggak, aku tetap panggilan ayah, tidak ada yang lain. Iya. Tidak pernah, karena tidak sopan. Anda ini pangkatnya apa panggil saya nama? Karena itu hal yang tidak sopan. Nah, bayangkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi kalian panggil namanya Allah. Tidak sopan. Begitu. Nah, udah gitu, kalian adalah umat yang paling jauh dengan Tuhannya. Kenapa? Kalian panggilnya dengan suara yang keras-keras, bahkan pakai toa. Iya. Seperti itu. Jadi, kenapa kita panggil Bapak? Karena hubungan kedekatan. Seperti itu. Seperti seorang bapak dengan anaknya. Begitu. Pertanyaan Tapi selanjutnya. kan dibilang kan bapak di surga, berarti udah mati ya bapaknya ya. Kok bangkit lagi, Kak? Bangkitnya kapan itu? Bapak di surga udah mati. Ini gimana sih Morena ini? Begini Morena. Tadi kan bilang Begini Morena. Jadi Bapak di surga ingin menyelamatkan umat manusia. Ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana cara hidup yang benar. Ingin menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran, tuntunan hidup. Nah, bagaimana caranya? Maka Bapa di surga itu mengutus anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian bahwa dia itu adalah punya istri. Anak di sini seperti yang saya gambarkan tadi, hubungan. Seperti itu. Nah, Yesus dikatakan di dalam Bible, dia itu sebagai anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapak di surga itu kawin terus punya istri. Seperti itu. apakah bapak yang dibilang bapak itu punya nama, Bang Dedis? Satu-satu Morena. Jangan kau bacakan. Morena, kamu ada yang ngechat kamu? Tanyakan sama dia begini. Tanyakan sama dia. Ada yang ngechat? Kita pelan-pelan ya supaya saya ajarkan sama kamu. Begini Morena. Jadi Bapa di surga mengutus anaknya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya dia akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan perantaraan anaknya ini, Bapa di surga ingin memimpin umat manusia. Dengan perantaraan Yesus, Bapa di surga ingin menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Makanya kita harus mirip dengan Yesus. Jadi setiap orang itu harus meneladani dia. Bagaimana kita hidup dengan kepatuhan dan kesolehan, dengan tidak bercacat celah. Itu yang ditunjukkan. Sekalipun kita dianiaya, kita tidak membalas. Sekalipun orang mencelakai kita, kita tidak membalasnya. Lalu apa upahnya? Maka kita akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal, seperti yang terjadi kepada Yesus. Jadi ketika Yesus setia kepada Bapa di surga, dia taat. Sekalipun dia dianiaya, bahkan dia sampai disalibkan, dia tidak melawan. Dia tetap hidup dalam kesolehan dan ketaatan. Dia tidak menyakiti manusia. Maka Bapa di surga mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga Yesus diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Makanya dia memerintah. Untuk kedatangan yang kedua kalinya, dia akan memerintah di bumi untuk selama-lamanya. Nah, sekarang begini. Sekarang, Morena, kamu sebagai muslim, kenapa kamu lebih senang ngikut orang mati di kuburan? Kenapa kamu tidak membuka dirimu untuk mengikut Yesus yang hidup? Apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya yang menuntun seseorang itu hanyalah Tuhan Yesus. Jangan Muhammad.
Kamu kan telah membuat dirimu dituntun dipimpin oleh Muhammad. Makanya alamatmu sama seperti alamatnya Muhammad. Sementara kami ke Kristen, alamat kami sama seperti alamat Yesus, yaitu kepada surga. Sementara alamatnya Muhammad di neraka. Menurut Al-Quran, orang Muslim itu wajib masuk neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak dengar suaramu. Gimana bang? Ngelek. Menurut Al-Quran, umat Islam itu alamatnya itu adalah neraka. Kenapa dibilang begitu? Karena di dalam surat Maryam ayat yang ke-71 dikatakan, sesungguhnya kamu sekalian itu wajib mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Coba buka surat Maryam ayat 71. Ada Al-Quran di situ? Ada, tapi aku lagi head. Nah, kan? Tidak ada dalam Al-Quran itu kalau lagi head tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau kami dalam Islam nggak boleh. Begini Morena, ada satu hal yang salah di dalam atau kebiasaan yang salah dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu memperlakukan Al-Quran dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran itu menjadi barang suci yang tidak diketahui isinya. Kenapa Ketika bilang umat tidak Muslim, gitu? ketika umat Muslim membaca Al-Quran, umat Muslim menganggap itu buku sempurna, buku suci. Bacanya harus begini dengan tajwid, lughahnya, ya kan? Shadaqallahul azim. Apa artinya? Nggak tahu. Sini aku baca komentar bukan. Iya. Contoh, ketika umat Muslim ingin membuka Al-Quran, maka dia akan memulai mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Tidak tahu juga. Nah, ini satu kritik ini kepada umat Muslim. Ini nggak salah loh Morena. Saya bilang begini, umat Islam telah memperlakukan Al-Quran itu seperti sebuah mantra yang kalau dibunyikan maka akan menimbulkan pahala, akan menimbulkan hati yang tapi tidak tahu apa isinya. Ini kesalahan umat Islam memperlakukan Al-Quran. Padahal kalau kita membaca Al-Quran harusnya supaya kita tahu isinya. Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kalau kalian membaca huruf-huruf Arab tapi tidak tahu artinya, pelajaran apa yang kalian ambil? Betul? Betul? Udah berapa kali? Udah. Nanti habis ini nanti pasti banyak lagi yang inbox kamu Morena. Iya. Dek, kenapa dihujat kau makanya. hadap-hadapi itu katanya. Tapi begini Morena. Iya. Ketika kamu diskusi Aku dengan dibilang- saya, adakah saya menghujat agama Islam? Ya, itu kan ngomongin Muhammad kan, kayak gitu. Bukan. Sementara Ketika kamu aku- diskusi dengan saya ini, adakah saya menghujat agama Islam? Lah menurut orang ini kayak mana? Aku dihujat lo habis-habisan sampai 2 hari. Ya itulah makanya saya bilang karena umat Muslim itu tidak biasa mempertanyakan agamanya. Umat Muslim itu seperti orang yang disuruh minum pil, nggak tahu apa pokoknya telan. Jadi yang kalian sembah itu Bapak di surga apa Yesus itu beda ya? Baik, disembah itu diapain sih? Apa pengertian sembah itu? Lah, yang tahu kan cuman kalian orang disembah, Begini, menyembah begini, atau sembah baik. apa ibadah Ya, gitu kan. jadi banyak orang tidak tahu apa artinya ibadah, Morena. Ibadah itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya itu adalah abdu. Artinya hamba. Dari huruf ain, ba,
kemudian huruf dal. Maknanya adalah hamba. Abdu itu artinya hamba. Nah, pertanyaannya sekarang, kepada siapa saya menghambakan diri? Kepada Bapa di surga. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Bapa di surga? Dengan menghambakan diri kepada Yesus, anaknya. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Yesus? Dengan menghambakan diri kepada Roh Kudus. Sekarang begini, kita ini kan tidak melihat Bapa di surga. Kita tidak melihat Yesus. Nggak ketemu. Nah, di dalam kekristenan ada yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus. Nah, ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Tuhan itulah yang akan mengontrol seseorang tersebut. Nah, kita mengabdikan diri nih kepadanya. Kita menjadi hamba daripada Roh Kudus itu. Kita turuti kemauan Roh Kudus itu. Untuk apa? Untuk mengasihi manusia, untuk berbuat baik, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika kita mengambakan diri, mengabdi, beribadah kepada Roh Kudus, itu sejatinya kita beribadah kepada Bapa di surga. Ngelek bang, ngelek. Ngelek. Ya, makanya begini. Saya mengerti Morena, kamu mungkin banyak membacakan komentar, kamu tidak mendengar saya. Tapi begini teman-teman, percayalah teman-teman, kalau Morena tidak dengar, yang dengar itu penonton. Jadi kalian jangan terlalu ini. Kalau Morena dia sibuk membaca komentar, ada orang nonton di bawah, mereka dengar. Gitu. Jadi maksud saya begini Morena. Maksud saya begini, kepada pertanyaanmu tadi, kepada siapa kamu beribadah? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Gimana? Ngelek loh, beneran. Oh, nggak ngelek. Nggak ngelek kok, normal kok. Nggak ada ngelek-ngelek. Ah, kamu Ih, nggak alasan saja. percaya, astagfirullah. Jangan astagfirullah, di dalam agama Islam boleh berbohong loh. Morena, di dalam agama Islam Suaranya itu, lengket-lengket, coba tanya sama penonton. dalam agama Islam tuh boleh bohong Morena, boleh berdusta. Nggak bohong, ngelek, beneran, ngelek. Tadi Ngelek apanya? Suaranya kayak ayam, kayak ayam bekokok. Ya, itulah teman-teman ya, karena dia masih menjadi pengikut Muhammad. Makanya kan saya sudah pernah bilang, kenapa saya itu lebih banyak Sekarang udah aman. Kenapa saya lebih banyak menjelaskan Al-Quran, lebih banyak menjelaskan Muhammad? Karena begini, di dalam pengalaman saya memberitakan Injil, yang menjadi penghalang seseorang menerima Injil itu adalah Muhammad dan Allah. Begitu. Jadi kalau seseorang sudah meninggalkan Allah dan Muhammad, maka pintu hatinya akan terbuka kepada kebenaran. Begitu. Nah, makanya saya beritakan kepada kamu Morena, kalau kamu Islam, kamu itu hidup di dalam kontrolnya Allah dan Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad lah yang mengendalikan kamu. Nah, sementara kalau kamu masuk Kristen, maka kamu akan hidup di bawah kontrolnya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nah, saya pengen mengundang kamu untuk menjadikan Bapa, Yesus dan Roh Kudus sebagai penguasa kamu. Dan berhenti menjadikan Allah dan Muhammad sebagai penguasa hidupmu. Kalau kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai penguasa hidupmu, tidak dalam waktu yang lama lagi loh. Nanti kamu akan ke Arab menciumi batu di sana. Iya. Bahkan bisa-bisa nanti kamu minum air kencing unta. Seperti para pendahulu-pendahulu kamu yang sudah berangkat duluan ke sana. Ya udah baca aku itu. Iya, dia nggak nyimak saya tahu. Dia lagi bacain kolom komentar. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke Morena Aku gitu ya. hapus ini komentarnya. Gitu ya Morena ya. Saya harap kamu berhenti untuk mengikuti orang yang sudah mati di kuburan. Janganlah kau serahkan hidupmu dipimpin oleh mayat di dalam kubur yaitu Muhammad. Tetapi serahkanlah hidupmu dipimpin oleh Yesus yang hidup. Saya rasa itu saja pesan saya kepada kamu Morena. Suatu saat nanti kamu akan mengerti perkataan saya. Gitu aja ya.
Oke bang. Oke, Makasih, Bang. oke. Sama-sama Morena. Saya turunkan ya. Semoga kiranya Morena mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Ya. Dibilang setelah itu kan dia biasanya saya tanya kan, Morena kamu kalau live biasanya berapa? Oh paling 10-15 orang bang. Terus kalau kamu setelah satu pernah diskusi dengan saya, kalau kamu siaran berapa yang nonton? Langsung 1000 bang yang nonton, 1500. Kaget saya kata dia. Ya iyalah orang kamu aja nempel-nempel dengan Edis ya pasti kamu akhirnya jadi viral juga. Dan banyak teman-teman orang itu atau bahas saya itu biasanya pansos. Begitu. Jadi cara kalian biar kalian mencari viewers, mencari dukungan, itu kalian itu harus nyenggol orang-orang yang punya nama gitu. Seperti itu pansos. Contohnya siapa? Contohnya adalah malu saya menyebutkannya. Begitu teman-teman. Banyak yang pansos. Tapi tidak apa-apa ya. Karena di dalam Injil dikatakan apa? Baik walaupun dengan maksud palsu, tetap saja Injil itu diberitakan. Walaupun niat mereka niat palsu, tetapi Injil diberitakan. Tetap orang akan mendengar Injil tersebut. Sekalipun Morena dia tidak dengar kita ngomong apa, dia sibuk bacain kolom komentar, tetapi percayalah ada ribuan orang menonton dan ribuan orang terbuka mata hati. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sabar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik siapa ya? Saya pilihkan dulu. Ada Damar. Oke. Damar. Iya, Damar, silahkan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim atau Kristen, Bang? Oke, terpental ya. Kita kasih naik ada Februari Sarumaha. Oke, Februari. Selamat malam Februari. Silakan nyalakan kamera Anda. Maaf Bang Edi, sini saya Kristen. Kenapa Anda naik, Bang? Enggak Bang, ini mau nanya aja Bang, ini soalnya saya kan anak saya kemarin tuh masuk Islam Bang. Jadi nyalakan ini kamera dulu, Bang. mau saya tarik kembali. Kamera nyalakan dulu, Bang. Maaf Bang, ini lagi gak ada baju Bang. Waduh. Di sini mohon maaf ya Bang ya, akan saya tanggapi kalau Abang nyalakan kamera. Kalau tidak nyalakan kamera, oke, baik. Gimana Bang? Apa yang mau Abang sampaikan? Ini loh Bang, ini anak saya kemarin itu kan Islam Kristen. Jadi dia kan nikah sama orang Melayu. Jadi bisa naik video. Bang, suara Abang tuh macet-macet, jadi kami nggak bisa dengar. Oh iya Bang ya. Jadi maksudnya udah dua anak saya Bang jadi Muslim. Ya, itu akibat didikan Bang, begitu. Jadi begini Bang, kalau orang berpindah agama karena pernikahan, percayalah Bang, itu bukan karena dasar pengetahuannya. Kalau orang pindah agama karena nikah saja, nanti dia nikah sama yang Konghucu, dia jadi Konghucu. Dia nikah sama Kristen, dia jadi Kristen. Dia nikah sama Hindu, dia jadi Hindu. Itu banyak yang kayak begitu, Bang. Jadi itu sebenarnya bukan karena perkara dia ngerti agama, enggak. Itu karena perkara duniawi, gitu Bang. Betul.
Jadi yang satu lagi bang, ini ada anak, kan anak saya masih umurnya 15 tahun nih. Jadi kemarin kan dia SMP, jadi dia masuk ke ini, ke pesantren dia pak, ke pondok. Masuk pondok. Ya gimana? Anda sebagai orang tua gimana? Saya ini bingung, soalnya kan saya tanyakan begini, jadi ya dia jawab, ya ini pak sementara, katanya sementara, gimana caranya? Saya bingung juga, saya sebagai orang tua. Ya kalau mau belajar sih nggak masalah. Belajar ke pondok dengan orang Islam, belajar Islam menurut saya tidak masalah. Itu sebagai pengetahuan ya kan, supaya dia ngerti Islam itu apa begitu. Oke lah bang ya, oke lah bang ya, mau maaf dulu bang ya, ini saya itu aja lah tadi apa? Nggak Ini masalah. coba nggak bertanya sama apa-apa. bang. Tidak perlu minta maaf. Oke lah, nggak Bang, ya. masalah. Oke. Oke ya. Oke bang. Kan ya. Oke. Ya, salam. Shalom, shalom, shalom. Iya teman-teman, saya itu tidak terlalu tertarik ketika orang pindah agama itu karena perkawinan. Ya, karena apa? Biasanya orang pindah agama karena perkawinan. Ya karena dia sebenarnya nggak ngerti gitu loh kenapa dia pindah agama. Walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Tetapi sebagian besar orang pindah agama karena pernikahan itu biasanya bukan karena agamanya, tetapi karena pasangannya. Biasanya, saya tidak katakan semua ya, tapi biasanya. Bukan berarti semuanya begitu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya, kita kasih naik Kenzo 18. Kenzo. Selamat malam Kenzo 88. Selamat malam bang. Ya silakan nyalakan kamera Kenzo 88. Halo bang. Iya bang, silakan nyalakan kamera Kenzo. Islam atau Kristen? Gini bang, aku Islam, cuma udah masuk Kristen bang. Silakan nyalakan kamera dulu bang. Ya bang. Di sini kita tidak bang ya. Di sini komalnya di sini bukan komal-komal asal-asalan bang. Kalau nggak nyala kamera di sini nggak diterima. Bentar bang. Halo Kenzo. Bentar bang. Oke baik, nanti bisa naik lagi ya bang ya. Nanti bisa naik lagi. Kita bukan kerjanya nungguin orang pakai baju. Teman, saya pengen kalian itu cerdas sedikit gitu loh. Kalau misalnya kalian itu, misalnya ini saya bukannya menyombongkan diri ya. Saya tidak mau menyombongkan diri. Kalau kalian itu belum punya nama di media sosial, kalian itu jangan bertingkah seperti seolah-olah kalian tuh orang penting. Enggak. Kecuali kalian punya nama loh. Kalau orang punya nama di media sosial, bentar ya, itu ditungguin orang. Gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tadi yang datang itu orang punya nama, seperti misalnya siapa, dia punya akun besar begitu, itu pasti kita tunggu. Ya, tapi kalau nggak jelas juga, ya kita nggak bisa waktu ada nunggu-nunggu lah. Oke, Arif Mahfuzi. Arif Mahfuzi, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Muslim ya, Bang? Muslim. Muslim. Ya, silakan, Bang. Heran jaringan kalian kok macet-macet, kenapa sih kalian? Ya, Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Bagus. Udah bagus. Ini tentang Muhammad itu, tentang Nabi Muhammad. Bang, kameranya coba Bang. Bisa nggak Abang tempatkan posisinya kayak saya ini? Ah gitu, coba gimana? Bisa Bang? Jelas? Ya silakan, silakan. Mau nanya Bang Edis nih, katanya Muslim ini mempertuankan Muhammad.
Betul. Umat Islam menjadikan Nah, jadi- Muhammad sebagai tuan atau Tuhannya. Iya. Jadi Paulus itu nggak dituhankan. Tidak. Paulus tidak pernah tidak berkata, ya, Paulus tidak pernah berkata ikutilah aku, nggak pernah. Tetapi Paulus berkata supaya kita sama-sama mengikuti Yesus. Apa kata Paulus? Ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti Yesus. Begitu. Jadi baik Paulus, baik para rasul, semuanya mengatakan supaya kita hidup seperti Yesus atau mengikuti Yesus. Begitu. Oh. Mengikuti Yesus berarti Yesus utusan dong diikuti. Yesus di dalam Bible dia adalah Tuhan, dia adalah utusan. Begitu. Oke. Jadi gini Bang Edis. Utusan Kalau daripada Bapa di sorga. Begitu. Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Muhammad itu adalah utusan dari Syaiton yang terkutuk. Begitu. Silakan. Jangan seperti itu Mas Edis. Loh, Kalau mau kok jangan cari poin. seperti itu? Tenang. Ini kalian sebentar, Bang. Itu ada mata, Bang. Ada lampu di belakang. Jangan kena lampu, Bang. Silau. Coba. Gitu. Cakep. Oke. Begini, Bang. Begini. Tenang, Bang. Tenang. Jangan panik. Tenang Mau dulu. jelasin? Tenang, Bang. Tenang. Ketika Saya nggak panik. saya berkata bahwa Bang, sinyalnya bagus nggak di situ, Bang? Lanjut. Bang, beli sinyal dulu gimana, Bang? Bagus. Oke. Begini, ketika saya berkata bahwa Yesus itu adalah utusan daripada Bapa di sorga, umat muslim itu jangan bahagia, Bang. Umat muslim itu tetap saja mempertuhan setan yang terkutuk. Jadi kenapa kalian bersorak-sorai ketika saya katakan Yesus adalah utusan? Ini logika complang macam apa? Kenapa kita ini menjadi tidak waras seperti ini? Anda maksud saya, jikalau saya Edis TV berkata bahwa Yesus adalah seorang utusan yang diutus oleh Bapa di sorga, umat muslim jangan bersorak-sorai. Kenapa? Karena umat muslim menurut Edis TV tetap saja mempertuhan setan yang terkutuk. Gimana sih kalian ini? Gimana data yang Muhammad tujuan? Baik. Coba sekarang saya tanya kepada Anda. Apa yang ingin setan inginkan supaya manusia perbuat? Enggak, saya nanya di mana dalilnya, di mana ayat? Saya sedang menunjukkan dalilnya, Bang. Saya ingin menunjukkan dalil bahwa Allah itu adalah setan yang terkutuk. Mau nggak saya tunjukkan? Nah, ini mau saya tunjukkan. Saya ingin menunjukkan. Gimana? Mau saya tunjukkan? Baik, saya tanya kepada Anda. Saya tanya kepada Anda. Apa yang ingin setan yang terkutuk itu inginkan supaya manusia perbuat? Yang diinginkan setan yang buruk. Yang buruk, berbuat dosa, betul? Ya. Kalau saya tunjukkan bahwa Allah ingin supaya muslim berbuat dosa gimana? Tidak ada itu dalilnya. Nah, baik. Kalau orang tidak berbuat dosa, akan disayang sama Allah atau akan dimusnahkan sama Allah? Tidak berbuat dosa. Perhatikan ya Bang ya, perhatikan. Kalau ada seseorang ataupun umat yang tidak berbuat dosa, orang tersebut akan disayang oleh Allah atau akan dimusnahkan oleh Allah? Disayanglah. Saya akan tunjukkan dalilnya akan dimusnahkan sama Allah. Perhatikan.
Saya tunjukkan berbuat dosa. dalilnya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Hadis qudsi itu. Bukan hadis sahih. Lanjut. Bukan hadis sahih lagi katanya kan. Memang kalau saya bacakan hadis, kalian sendiri yang malsu-malsukan hadis. Nih, saya tunjukkan Bang hadisnya. Di sini dikatakan ya. Sesungguhnya dari Imam Ibnu Katsir, yakni dan seterusnya nih ya. Isi hadisnya begini. Demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya. Nomor hadisnya itu 2749. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Dan Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti mengampuni mereka. Jadi bedanya Allah ini adalah setan yang terkutuk, tetapi dia pakai intrik ya. Jadi dia cara ngelabu, tenang. Cara dia mengelabui orang itu dengan intrik dan tipu muslihat. Dia bilang begini, kalau kamu tidak bikin dosa, saya musnahkan kamu. Saya ganti dengan kaum yang berbuat dosa supaya mereka bertobat. Jadi Allah, maksudnya setan yang terkutuk menjelma menjadi Allah, memperalat orang, menipu orang supaya orang berbuat dosa dan lalu bertobat. Gimana? Ini nggak ada ini, yang ininya kadang-kadang. Yang ini kadang-kadang. Coba silakan. Yang di bawah, tunggu ya, saya Mas Edis saya dengarkan tadi ya, saya ngomong kemudian. Jadi Mas Edis, yang Mas Edis bilang tuh Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang disembah. Fokus dulu, kok lari kemana-mana. Fokus mengenai Allah itu adalah setan yang terkutuk. Waktu Mas. Kawan-kawan ini di bawah, ini masih di sini udah lari nih argumennya. Jadi gini, kalau Rasulullah itu sebenarnya ajaran yang kita ikuti, bukan menyembahnya. Ya perlu digarisbawahi. Kok lari ke Rasulullah sih? Kita di sini membahas mengenai Allah itu adalah setan yang terkutuk, yang dia menyamar jadi malaikat terang, sehingga kata-katanya menyesatkan. Hari itu udah terjawab tentang roh sama. Kok lari ke Gus Wapi sih? Lari dia. Arif, sekarang saya tanya sama kamu Arif. Arif, dengarkan. Di sini lari. Apa yang ingin Allah lakukan supaya manusia berbuat? Alah undang Ustaz Alif kalau nggak lari, Ustaz Wapi, karena benar mereka datanya. Ini nggak ada supaya banyak gift sama sih. Jadi kamu nggak bisa jawab. Lari. Jumpain Bang terjawab, lari Edis. Jadi kamu nggak bisa jawab Arif. Tonton videonya Edis dan debat sama Gus Wapi, biar tahu kalian ini bawah. Tonton, buka ya, 1, 2 Ustaz Alif. Buka aja TikToknya, video TikToknya. Tahu kalian. Jadi jawabanmu apa Arif? Jawaban apa? Jawaban yang mana? Apa yang ingin Allah inginkan supaya manusia berbuat? Tidak ada. Apanya? Apa yang ingin Allah perbuat? Apa yang Allah inginkan supaya manusia berbuat? Menciptakan baik dan buruk. Menurut hadis ini tadi? Menurut hadis itu memang diciptakan, tapi dia tidak, Allah itu tidak seperti itu, tidak menjadi iblis. Salah ente ngada-ngada. Bukankah Allah ingin supaya kalian berbuat dosa? Mau jadi iblis nggak ada. Itu mulutmu supaya gip banyak koin, supaya dibilang bukankah Allah ingin supaya hebat kau, supaya orang jawabnya itu aja. Kalau lari ke gip ini lari ke gip. Arif, Arif, jumpa yang hebat kau lari. Sakit gini, Rip, sakit kepalamu saya banyak gip berterbangan di sini. Sama, aku pun sakit dengar kepala. Sakit kepalanya teman-teman. Sama. Apa? Ketika ada, kenapa kau lari ke gip?
Berarti sakit kepalamu. Ada orang kasih gift ke sini. Memang iya. Memang Sakit iya. kepalanya teman-teman. Lari. Ketika ada orang kasih gift ke Edis TV, kepala Rudi Iskariot, kepala Muslim sakit. Makasih Raja Minyak, Raja Oil. Tuh, udah datang paus kan? Udah datang paus kan? Cari bahasa yang membuat fenomena atau apa viral yang dia bilang ya kita bilang aneh-aneh. Kenapa kau lari-lari kemana-mana? Tuh, udah datang lagi tuh. Makasih Raja Oil. Tuh. Sakit lah, lihat mukanya, lihat mukanya. Setelah ada datang paus lewat di muka dia kan. Waduh, Coba, lihat mana mukanya. Allah jadi ibu. Coba nyari. Coba cari Dis. Bagaimana kamu dalilnya Ari? Allah jadi ibu? Yang ditanya ini Coba cari. apa yang ingin Allah, apa yang Allah Tadi inginkan lu bilang, supaya manusia Tolong kerjakan? yang di bawah, dia bilang tadi Allah menjadi iblis ya, tolong. Garis Memang bawah iya. ini edisi mulutnya. Luar biasa ini. Memang iya, Allah Muhammad itu katanya, adalah setan ada yang di menjelma Al-Qur'an, menjadi Rino. malaikat terang. Buktinya pernyataannya supaya kalian berdosa, supaya kalian bikin dosa dan kalian bertobat. Nabi ajarannya diikuti, bukan disembah. Cuman sudah dipelintir. Menyembah Rasulullah, ajarannya akhlaknya dicontoh. Kalau setan yang terkutuk, sebelum setan Kadang yang ada kau. terkutuk menyamar, bikinlah Tidak dosa. ada, Nah, setelah dia menyamar, bikinlah dosa biar alasan bertobat. Jadi itu makhluk yang Pintar diciptakan memang. iblis. Setan ini pintar menyamar jadi malaikat terang. Jadi, kawan-kawan, ini Yaudah, kau di bawah edisi. sana lah, Arif. Kau tak ngerti apa yang kau bilangin, ngoceh saja di sana. Kalau setan yang terkutuk, itu jelas-jelas dia menghasut manusia untuk berbuat dosa. Tetapi setelah dia menjelma jadi Allah, maka kata-katanya itu dipoles. Dipoles. Supaya kalian bertobat, maka harus punya dosa dulu. Ya. Kalau kalian hidupnya tidak berbuat dosa sama sekali, saya akan musnahkan kalian. Saya akan ganti dengan kaum yang berdosa supaya mereka memohon ampun dan bertobat. Nah ini, kalau orang cerdik melihat, ini tetap ketahuan. Nah ini tetap setan ini dia nih. Cuman dia menyamar jadi malaikat terang dengan alasan taubat. Gimana? Makanya anak-anak Tuhan yang diberikan roh-roh Tuhan mampu. Dia berkuasa, dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi pengajaran itu sesat, menjerumuskan atau tidak. Seperti begini, saya kasih contoh. Apa bedanya Bapa di sorga dengan setan yang terkutuk, yang telah menjelma menjadi Allah, Tuhannya orang Islam? Perhatikan. Bapa di sorga dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus berkata seperti ini. Jangan berbuat dosa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan berbuat dosa. Disuruh hidup yang suci, disuruh hidup yang benar. Itu perintah Bapa di sorga kepada manusia. Kalau saya umpamakan sebagai seorang orang tua, seperti seorang bapak, taruhlah ada bapak namanya Udin. Udin punya anak namanya Tono. Seandainya Udin ini adalah Bapa di sorga, maka perkataannya kepada Tono begini. Tono, jangan mencuri ya, jangan bikin dosa ya. Karena kalau kamu nanti bikin dosa, kamu nanti masuk penjara. Sehingga kamu akan menyesal. Sehingga nanti kamu di penjara itu baru nanti kamu menyesali perbuatanmu. Makanya sebelum kamu menyesali perbuatanmu, jangan kamu bikin mencuri. Jangan kamu berbuat kriminal. Itu kata bapaknya si Tono tadi. Sementara Allah yang saya percaya bahwa Allah itu adalah syaitan yang terkutuk. Dia bilang begini, Tono, kalau kamu nggak berbuat dosa sama sekali, kalau kamu
hidup benar terus, saya musnah. Ini cara setan menjelma menjadi malaikat terang. Loh, kok bisa begitu? Makanya Allah itu senang dengan kaum yang bertobat. Ini trik, ini intrik yang sudah dibungkus rapi. Supaya ada alasan untuk bertobat, maka si Tono dianjurkan bikin dosa. Makanya ini kalau orang Muslim itu mereka tidak melihat ini. Tidak melihat ini karena mereka tidak punya roh Tuhan. Mereka tidak punya roh Kudus yang turun dari surga. Sehingga mereka tidak melihat kesesatan ajaran ini. Makanya seibarat kata orang tua dan anak, maka Udin itu akan memberitahukan begini. Tono, malinglah kamu supaya kamu masuk penjara. Dan ketika kamu masuk penjara nanti kamu akan menyesal dan bertobat. Saya senang kepada orang yang bertobat. Intriknya. Lihat intriknya bagaimana. Makanya saya bilang teman-teman, bahwa setan itu selalu menyamar menjadi malaikat terang dengan memelintir satu kata. Tapi itu kalau tidak dipahami secara mendalam, itu sungguh-sungguh menyesatkan. Ya. Oke, kita kasih naik ada... Sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa nih? Abraham. Oke, Abraham tidak naik. Kita